Kan kan banyak ya, ada tanda baca koma, ada tanda baca titik ya, teman-teman. Tapi ada beberapa tanda baca yang ternyata selama ini penggunaannya salah, teman-teman. Kayak tanda baca strip. Tanda baca strip itu ternyata ada dua, strip panjang dan strip pendek. Kalau strip panjang disebutnya tanda baca pisah, strip pendek disebutnya tanda baca hubung. Selama ini kan kalau di surat undangan, undangan ulang tahun, undangan rapat gitu ya, undangan pernikahan, biasanya suka ada waktunya. Waktu pelaksanaan itu kapan? Di situ kan ditulisin ya, waktunya misalnya dari jam 9 sampai dengan jam 10. Nah, itu biasanya sama dengannya diganti pakai strip yang kecil. Nah, itu salah teman-teman, harusnya diganti pakai strip panjang. Makanya penting banget nih kita buat mempelajari mengenai ejaan dan tanda baca ini. Ya, tanda baca ya. Oh iya, sebenarnya untuk tanda baca ini, kalau nanti kalian lagi belajar mandiri, itu bisa juga teman-teman dibantu dari website resminya EYD 5, teman-teman, gitu. Karena kan mulai tahun 2022, pedoman tanda baca kita itu udah berubah. Tadinya kan dari PUEB, terus sekarang ke EYD ya, EYD, Ejaan dan Zoom. Ini website EYD 5, coba nih. Kita buka dulu. Kakak izin sharekan dulu ya, teman-teman ya. Tahu? Nih, kakak mau ngasih tutorial ya, Malu tuh. belajar dari 5 Malu bilang bapak mengenai tanda baca ini. Tapi bapak untuk Lora. website EYD 5 ini yang khusus ejaan dan tanda baca aja. Gimana, udah kelihatan share screen Google-nya? Katanya juga. Oh, gini aku tahu enggak, tapi ada 94 juga perlu dikasih. Oh, 94, 97 aku nggak peduli kalau kata Oh gitu iya, lah. iya minta tolong untuk Binar, Alika, Syahid, dan untuk teman-teman yang lain, Apa? tolong di mute Coklat ya, karena ini, dari kakak coklat, nggak coklat bisa ini. nge-mute kalian. Terang kiri. Coba kakak mute dulu ya. Ya, ini kakak izin ya untuk yang nggak nanya ataupun nggak jawab, kakak mute ya, teman-teman. Mengganggu, mengganggu. Yang kedua, asal. Oke, nah ini kan kita lagi di Google ya, kalian bisa klik EYD 5, EYD 5. Nah, kalian klik EYD 5, terus tinggal di search aja. Nah, nanti keluar muncul di Google ini ada website EYD 5 yang paling atas yang Kemendikbud ya, teman-teman ya. Terus ini teman-teman tinggal klik aja EYD 5-nya. Oke, ini keluar ya teman-teman websitenya ya. Jadi di sini ada materi tentang semua ejaan dan semua tanda baca ya. Bisa dilihat di sini ada pengertiannya, di sini ada contoh-contohnya gitu, lengkap ya teman-teman ya. Tapi ini khusus materi ejaan sama tanda baca aja tuh. Nih ada tanda baca koma, tanda baca titik koma, titik dua, tanda hubung, pisah, tanda tanya, seru, elipsis, petik ya. Nah ini termasuk tips untuk mempelajari tanda baca gitu. Tapi tenang aja, nanti untuk materi yang lain juga masih banyak kok tips-tips yang akan kita bahas ya. Oke, gimana, mungkin ini bisa teman-teman pelajarin mandiri ya di luar Zoom ya, karena untuk di Zoom ini kita selain fokus ke materi, kita juga fokus ke latihan soal. Oh, dari Hafiz, itu web resmi gratis, gratis Hafiz. Itu dari Google ya, di Google tinggal diklik ED 5. Nih kakak, tulis ya kakak di Zoom. Gitu ya. Oke, nah teman-teman sekarang kita lanjut aja ke materi dan soal dari modul yang kita punya ya. Oke, nah ini sebenarnya untuk tanda baca di dalam bahasa Indonesia itu banyak banget ya teman-teman ya. Tapi ini mungkin kakak rangkumin juga, biasanya yang sering keluar itu tanda baca koma, tanda baca titik,
terus tanda hubung, tanda pisah gitu, teman-teman. Itu sih 4 tanda baca itu yang sering keluar ya. Jadi tanda baca titik, nih kita tulis di sini ya, tanda baca yang sering keluar ya, sering keluar. Tanda hubung dari Panji, tanda hubung dia bahas nggak Kak? Tenang aja, tanda hubung akan dibahas ya setelah ini ya. Kakak juga punya PPT-nya, PPT tanda hubung dan tanda pisah. Nanti kita share screen juga ya. Ini kita tulis dulu teman-teman biar nanti kan saat filenya dikirim ke teman-teman, teman-teman bisa baca lagi ya. Oke. Jadi tanda baca yang sering, oh ini, oh bentar ya, ada dari Farah. AI is requested to record this meeting. Bentar, sebentar ya teman-teman ya. Ini ada yang minta off-rough nih. Oke, ini tanda baca yang sering keluar kakak tulis ya. Tanda baca titik, terus tanda baca koma, tanda baca hubung. Hubung itu dia yang strip kecil ya, sama tanda baca pisah. Ya ini mohon maaf teman-teman karena di laptop kakak itu tanda baca pisahnya nggak bisa ya strip panjang, jadi pakai strip 2 ya teman-teman ya. Oke. Nah, tapi yang sering banget keluar sih yang 3 sih teman-teman, tanda baca koma, hubung sama pisah ya. Kalau tanda baca titik ini sesekali aja. Tapi kita pelajarin juga. Pertama kita pelajari dari tanda baca titik teman-teman. Nah, pasti yang udah kalian tahu kalau tanda baca titik itu dipakai untuk mengakhiri kalimat ya teman-teman ya. Terus ada lagi beberapa hal ya yang bisa digunakan oleh tanda baca titik gitu. Yang pertama, dipakai untuk membatasi singkatan pada gelar sarjana dengan bidang yang diambilnya, gitu teman-teman. Nah, jadi ini coba kakak ini ya teman-teman ya sederhanakan ya apa yang udah ditulis, kakak sederhanakan penyampaiannya ke kalian. Jadi untuk baca tanda baca titik ini dipakai untuk penulisan nama dan gelar. Kakak tulis sini ya nama dan gelar ya. Jadi teman-teman gelar yang gelar akademis ya yang diperoleh dari suatu peristiwa tertentu, misalnya dari kuliah ataupun gelar. Kalau umat Islam itu umroh ya, umroh kan atau naik haji biasanya dapat gelar haji untuk laki-laki, hajah untuk perempuan ya teman-teman ya. Nah itu termasuk ke gelar ini ya. Nah ada penulisannya teman-teman dan penulisannya pakai titik, tapi penulisannya beda ya. Yang pertama kita tulis untuk gelar sebelum nama, misalnya contohnya Haji. Kakak minjem nama ya misalnya Haji Parhan, Hak Parhan. Nah, atau misalnya dokter. Kalau dokter kan singkatannya DR kecil ya. Kalau doktor yang D-nya kapital itu untuk S3 di tempat kuliah Indonesia gitu. Jadi untuk kalau S3 atau dokter itu untuk seseorang yang lulus dari perguruan tinggi di dalam negeri di Indonesia gitu, teman-teman. Nah, misalnya ini dokter Alika, kakak minjem dokter Alika. Nah, kakak minjem nama ya. Misalnya di sini dokter Nadea ya. Iya, amin ya. Tapi teman-teman ya, semoga menjadi doa nih. Nah, teman-teman untuk gelar sebelum nama, setelah gelar sebelum nama itu harus pakai tanda titik, teman-teman. Oke, seperti ini ya contohnya ya. H titik Farhan. Terus dokter DR kecil titik Alika, dokter titik Nadia gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus yang kedua
kita bahas gelar setelah nama. Untuk gelar setelah nama, misalnya contohnya kayak Kak Zahra. Kak Zahra kan dari lulusan pendidikan bahasa Indonesia ya, sarjana pendidikan. Jadi tulisannya Azahra, SPD. Nah, Zahra, SPD. SPD ini sarjana pendidikan. Nah, di akhir gelarnya tetap pakai nama, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, di akhir gelar, selalu pakai titik ya, teman-teman ya. Gitu, kesimpulannya di akhir gelar, setelah gelar, selalu pakai tanda titik. Meskipun gelarnya itu sebelum nama ataupun setelah nama. Gitu, teman-teman. Terus untuk tanda titik itu dipakai untuk daftar pustaka, teman-teman. Nah, biasanya kalau untuk daftar pustaka pemisahannya pakai titik, misalnya dari nama penulis ke judul buku pakai titik, atau misalnya judul buku ke tahun terbit pakai titik, gitu ya teman-teman. Nah, contohnya misalnya eh, daftar pustaka yang berasal dari buku ya teman-teman ya. Kan rumusnya nama penulis, terus dikasih titik nih. Terus tahun terbit, dikasih titik lagi. Terus judul buku, dikasih titik lagi. Terus kota terbit ya, kota terbit. Barulah habis kota terbit titik dua. Terus setelah titik dua, dikasihlah nama penerbit. Tuh, baru setelahnya titik lagi gitu. Jadi pakai titik ya teman-teman ya pemisahannya ya. Kecuali setelah kota terbit. Misalnya Kak Zahra ya, Isna Malika. Koma Azahra, titik, tahun terbitnya misalnya 2025, titik judul bukunya misalnya Siap UTBK, titik, terus kota terbitnya misalnya Jakarta, titik dua, terus nama penerbitnya misalnya Erlangga, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama tadi titik itu dipakai buat gelar ya, setelah gelar ya. Terus juga titik itu dipakai buat pemisahan daftar pustaka ya, gitu teman-teman. Nah, terus yang ketiga, ini bisa kalian lihat, titik itu dipakai sebagai pembatas untuk angka atau bilangan ribuan. Oke, jadi kalau misalnya untuk bilangan atau jumlah yang nominalnya itu banyak teman-teman. Misalnya 1000, 11 juta ya, 11.000. Nah, itu pakai titik teman-teman. Kayak misalnya ini ya, 11 juta jiwa ya. Kan di sini tulisannya 11 titik 000 titik 000 gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk tanda tanya, kalau untuk tanda tanya insya Allah kalian udah pada paham ya teman-teman ya. Kata tanda tanya itu hanya dipakai untuk kalimat tanya aja teman-teman. Oke. Tapi sebenarnya untuk kalimat tanya ada dua sih teman-teman. Kalimat tanya yang memang membutuhkan jawaban sama kalimat tanya yang nggak perlu jawaban. Jadi sifatnya menyindir. Namanya itu kalimat retoris ya teman-teman ya. Kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Gitu. Misalnya gini teman-teman. Eh temen sahabatnya teman-teman tuh jatuh. Misalnya sahabat teman-teman namanya Nisa. Terus kakak nanya ke kalian, apakah kalian apakah kalian tidak merasa tega melihat Nisa jatuh kesakitan seperti itu? Nah, jawabannya kan harusnya kalian nggak tega ya, teman-teman ya, gitu. Itu sebenarnya sifatnya menyindir sih, biar kalian itu menolong Nisa gitu, teman-teman. Nah, itu tanda tanya. Terus selanjutnya lagi, oke teman. Oh, ini kakak sambil baca chat di Zoom ya. Kak, kalau tetapi tanda komanya sebelum kata tetapi itu bener betul untuk konjungsi tetapi tanda komanya sebelum tetapi ya teman-teman ya bukan sesudah. Kenapa? Karena tetapi itu adalah konjungsi di tengah kalimat.
konjungsi di tengah kalimat wajib sebelumnya pakai koma, kecuali ada beberapa konjungsi. Nanti itu kita pelajarin saat di materi bab konjungsi ya, teman-teman. Oke. Kalau penulisan rupiah, kalau penulisan rupiah antara RP ke nominalnya jangan pakai titik, teman-teman. Selama ini kan kita selalu pakai titik ya, misalnya RP titik 5.000. Nah, itu jangan ya. Ya, terus dari Huria, maaf Kak, boleh naik sebentar nggak layarnya? Aku mau screenshot. Oke, boleh sebentar ya, kita naikin dulu. Iya, segini gimana Nauria? Udah bisa? Udah aman Nauria? Oke, aman ya. Ya, oh banyak yang mau screenshot ya? Boleh-boleh. Berarti coba dari layar pertama ya. Kak, apakah nanti boleh share Kayaknya boleh, boleh banget teman-teman. Oke. Nah, tadi udah mungkin ya teman-teman screenshotnya ya. Iya, tadi udah tanda tanya ya. Sekarang kita lanjut ke tanda seru teman-teman. Nah, ini di sini udah ada materinya ya, tapi ini kakak bantu rangkum. Jadi untuk tanda seru itu teman-teman biasanya dipakai untuk kalimat perintah ya. Selain kalimat perintah, tanda seru juga dipakai untuk kalimat yang menegaskan, mengajak, atau mempengaruhi seseorang, teman-teman. Kalau untuk yang mengajak, misalnya contohnya gini, kata kakak ke Sheila, ayo Sheila, kita beli mangga. Nah, itu pakai tanda tanya ya, teman-teman. Atau yang kaget, teman-teman ya. Misalnya, wah, wah, duriannya banyak sekali, gitu ya. Pakai tanda seru, teman-teman. Oke, tadi udah ya tanda seru ya. Sekarang kita lanjut ke tanda koma, teman-teman. Nah, tanda koma ini teman-teman yang paling banyak banget keluar ya teman-teman ya. Gitu. Karena memang penggunaannya banyak banget ya gitu. Jadi yang banyak keluar sebenarnya tadi ada 4 tanda titik, tanda hubung, tanda pisah, tanda koma gitu. Tapi sebenarnya kalau yang dari pertama banget ya yang paling banyak keluar itu tanda koma. Baru setelahnya tanda pisah hubung, baru setelahnya tanda titik gitu teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya. Untuk tanda koma nih dipakai untuk pemerinci dalam sebuah kalimat ya. Nah, itu ini kakak rangkumin ya teman-teman materinya. Jadi teman-teman tahu kan ada konjungsi dan sama konjungsi atau. Ya kita tulis. Ada konjungsi dan sama konjungsi atau. Nah, konjungsi dan sama konjungsi atau ini ada yang sebelumnya boleh pakai koma, ada yang sebelumnya itu nggak boleh pakai koma. Nah, yang boleh pakai koma itu kalau objek yang disebutinnya lebih dari dua. Misalnya gini, Kak Zahra sedang membeli mangga, apel, dan sirsak. Ini kan objeknya ada 3 ya teman-teman ya. Kak Zahra sedang membeli mangga, mangga objek pertama. Apel objek kedua, sirsak objek ketiga gitu. Jadi lebih dari 2 ya teman-teman ya. Tuh, nah, kalau lebih dari 2 sebelum dannya betul pakai koma. Begitupun dengan atau ya. Misalnya kakak minjem nama nih. Kusuma, misalnya Kusuma bingung
memilih balon warna hitam, ungu, atau pink. Nah, ini kan objek yang dipilihnya lebih dari 2 ya. Hitam, ungu, sama pink, teman-teman. Jadi 3 ya. Karena lebih dari 2 dan 3, maka sebelum ataunya pakai koma, teman-teman. Nah, coba kalau misalnya objeknya kita jadiin 2 aja nih. Kak Zahra sedang membeli mangga dan sirsak. Itu sebelum dannya nggak boleh pakai koma. Atau misalnya Kusuma bingung memilih balon warna hitam atau pink. Itu kan 2 juga ya. Jadi sebelumnya nggak pakai koma. Gitu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini ditanya. Aku berantakin orang kau. Aku berantakin orang kau. Nah, ini meskipun materinya banyak, kakak pilihkan teman-teman yang sering keluar ya. Nah, ini menjadi pemisah antara nama dan gelar, teman-teman. Nah, ini khusus untuk gelar setelah nama, ya. Kita tulis di sini ya. Jadi, untuk gelar setelah nama, ya. Ya, jadi kan gelar ada yang ditulis sebelum nama sama ada yang setelah nama. Tapi untuk gelar setelah nama, ya, di antara nama dan gelar gunakan tanda koma ya, teman-teman. Contohnya misalnya Azahra, koma, SPD. Nah, gitu. Itu kan pakai koma ya. Terus untuk koma ini dipakai untuk memisahkan nama pengarang yang dibalik. Jadi untuk nama penulis di data pustaka, teman-teman, harus dibalik ya, teman-teman ya. Nama atau kata kedua selalu ditulis di awal. Misalnya kan Kak Zahra namanya Azahra Isna Malika. Nah, itu maka kalau di daftar pustaka ditulisnya Isna Malika, koma Azahra. Nah, kata yang kedua ini sama kata yang pertama dipisahkan oleh tanda koma gitu, teman-teman. Terus fungsinya mengapit keterangan tambahan di dalam kalimat. Oh iya, jadi kalau kita mau masukin keterangan tambahan itu boleh ya, teman-teman ya. Tapi sebelumnya dan setelahnya pakai koma. Contohnya ini kalimatnya. Pria yang hampir berusia 80 tahun tersebut, Pak Kusnan, rutin berjalan pagi keliling kompleks setiap harinya. Ini tuh keterangan tambahannya yang nama Pak Kusnan, teman-teman. Nah, ini kan Pak Kusnan keterangan tambahan. Jadi sebelumnya sama setelahnya pakai nama ya. Koma maksudnya. Belum. Baca lah yuk. Baca. Bentar. Selanjutnya adalah tanda titik 2. Di sini materinya banyak, cuman kakak simpulin aja ya, teman-teman ya. Simpulin nih dari yang sering keluar gitu di materi ya. Jadi untuk tanda titik 2 itu, teman-teman, bisa dipakai untuk Zoom UTBK. menyebutkan beberapa Apa, Cil? objek, Bukan. menyebutkan beberapa hal. Ya. Jadi maaf tadi kakak nge-mute dulu ya. Jadi untuk tanda titik 2 ini, teman-teman, dipakai untuk menyebutkan beberapa hal atau beberapa objek ya. Gitu. Yang beberapa objek dan beberapa hal itu sebenarnya udah disebutkan. Ya, misalnya gini, teman-teman. Kak Zahra sedang membeli alat tulis. Titik 2, pensil, pulpen, dan penggaris. Oke, misalnya teman-teman gini ya. Kak Zahra sedang membeli alat tulis titik 2, pensil, pulpen, dan penggaris. Nah, ini setelah alat tulisnya boleh pakai titik 2. Bahkan bukan boleh, tapi wajib ya. Wajib pakai tanda titik 2. Kenapa? Karena objek yang disebutkan di sini pensil, pulpen, dan penggaris sebenarnya udah disebutkan dalam kata alat tulis gitu ya. Contohnya lagi misalnya, akan minjem nama ya, Peiza misalnya. Peiza menjual
perabotan rumah tangga. Rumah tangga, titik dua. Apa, teman-teman perabotan rumah tangga? Meja ya. Meja, kursi, dan televisi. Titik. Nah, setelah kata perabotan rumah tangga pakai titik dua, karena teman-teman di sini objek yang disebutkannya meja, kursi, televisi itu udah disebutkan. Sebenarnya di meja, kursi, dan televisi ini termasuk ke dalam golongan rumah tangga, perabotan rumah tangga ya gitu. Jadi titik dua itu dipakai setelah kata yang dia itu udah em, termasuk ya teman-teman ya, termasuk ke dalam beberapa objek yang disebutkan. Coba kalau misalnya di kalimat pertama yang Kak Zara sedang membeli alat tulisnya ini dihapus. Kalau kata alat tulisnya dihapus, titik duanya juga harus dihapus teman-teman. Jadi Kak Zara sedang membeli pensil, koma pulpen, koma penggaris gitu aja. Begitupun dengan perabotan rumah tangga, titik duanya juga dihapus. Misalnya, Peiza menjual perabotan rumah tangga. Oh, kita hapuskan ya perabotan rumah tangganya ya. Jadi Peiza menjual meja, kursi, dan televisi gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tanda titik koma ya. Ada yang nanya, Laila, gimana Kak titik dua sama titik koma? Nah, itu mau kita bahas ya. Untuk tanda titik koma, itu dipakai untuk menyebut, untuk ini teman-teman, memisahkan, memisahkan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, contohnya misalnya Kak Zahra itu lagi memasak, terus Ayu lagi em, belajar, terus misalnya ibu sedang mencuci. Nah, itu dipisahkannya bisa pakai titik koma, teman-teman, gitu. Jadi sebenarnya titik koma ini fungsinya sama kayak koma ya. Koma kan bisa dipakai untuk beberapa hal ya teman-teman ya, misalnya Kak Zahra beli mangga, pisang, apel. Bedanya kalau koma itu objek-objek yang disebutnya pendek-pendek kayak tadi teman-teman. Kak Zahra sedang membeli pisang, koma, mangga, koma, apel. Nah, itu kan objek yang disebutinnya pendek-pendek ya. Kalau titik koma itu objek yang disebutinnya panjang-panjang teman-teman. Misalnya gini, Kak Zahra sedang mengajar UTBK. Nah, terus titik koma, Ayu sedang mempelajari bahasa Inggris. Terus titik koma lagi. Dan ibu sedang memasak ayam goreng. Titik. Tuh. Nah, jadi titik koma ini bisa diganti sebagai pengganti koma untuk menyebutkan beberapa hal, tapi beberapa hal atau objek ini yang lumayan panjang ya, teman-teman ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah tanda hubung nih, teman-teman. Tanda hubung sama tanda pisah. Nah, untuk tanda hubung dan tanda pisah, mungkin bisa pakai PPT yang kakak punya ya. Kakak izin untuk share screen dulu ya. Kita stop share dulu.
Sebentar ya teman-teman. Kita selesai dulu. Oh, nah sambil nunggu share screen, ada yang nanya ya di chat, subjeknya harus berbeda kah Kak atau sama juga nggak apa-apa? Bea subjek yang beda uswatun gitu kayak tadi ya Kak Zahra sedang memasak gitu, terus misalnya uswatun sedang menggambar, terus misalnya Kinanti sedang mencuci. Nah, itu subjeknya yang beda ya teman-teman ya. Terus ada lagi chat dari yang lain. Berarti kalau perinciannya hanya satu kata kayak meja, kursi gitu nggak boleh pakai. Iya, kalau untuk satu kata itu pakai koma ya. Di kata salsa iya bisa masuk ke perbandingan. Eh, Makanya kalau di pelajaran geografi perbandingan skala petanya pakai oh enggak kalau di geografi itu skala petanya pakai titik dua ya maaf ya teman-teman ya. Oke. Kayak perbandingan gitu iya bisa kayak perbandingan cuman perbandingannya dalam hal apa yang sedang dilakukan gitu ya teman-teman ya bukan perbandingan yang tadi peta gitu. Iya iya teman-teman. Ini sebelumnya mungkin kakak kirimin dulu ya PPT-nya ya, karena ini PPT-nya ada 123. Lumayan bisa ini buatan kakak sendiri ya, di dalamnya ada materi PBM, PPU, sama kelas, sama literasi bahasa Indonesia bisa teman-teman pelajarin gitu ya. Ya, kakak kirimin dulu ya. Hmm. I don't know. Iya, mohon maaf ini kakak mute-nya satu-satu ya, teman-teman ya. Soalnya nggak bisa semuanya nih. Nah, sebentar ya kita cari dulu ya. Untuk soalnya kan Mbak ini semua materi ya teman-teman ya. Oh, sebentar kita find deh. Anda hubung. Nah ini nih teman-teman. Ini kakak tulis tanda pisah versus tanda hubung ya karena kita sering banget salah. Yang pertama ada tanda pisah. Tanda pisah itu pakai strip panjang ya. Cuman maaf di sini kakak nggak bisa pakai strip panjang jadi strip 2 ya teman-teman ya. Ini nama lainnya adalah das ya kalau dalam bahasa Inggris. Dia memiliki dua fungsi atau dua kegunaan teman-teman. Jadi tanda baca pisah atau strip panjang ini dipakai untuk pembatasan kata atau kalimat tambahan yang bersifat menerangkan. Maksudnya gimana sih Kak? Jadi gini teman-teman. Kalau kita udah bikin satu kalimat, kalimatnya itu nyambung nih. Oh, maknanya bisa dipahami. Tapi tiba-tiba kita tuh pengen kepikiran buat nambahin keterangan di tengah kalimat tersebut. Pas kita tambahin, kalimatnya malah nggak nyambung, teman-teman. Nah, itu boleh aja, teman-teman. Tetap ditambahin, asalkan sebelum keterangan tambahannya sama setelah keterangan tambahannya itu pakai strip panjang atau tanda pisah. Contohnya, kalimat yang kakak blok ini, teman-teman, di PPT. Di sini ada kalimatnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsanya sendiri. Nah, itu aslinya kalimatnya itu kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsanya sendiri. Nah, tapi di situ pengen dikasih keterangan tambahan, saya yakin akan tercapai. Nah, pas ditambahin kan kayak eh, nggak nyambung ya teman-teman ya, makanya dikasihlah strip panjang gitu. Itu untuk fungsi atau kegunaan yang pertama ya, tuh teman-teman. Nah, selanjutnya adalah untuk memberikan makna sampai dengan di antara dua bilangan, tanggal atau tempat. Jadi teman-teman kalau untuk menyatakan kayak tempat gitu ya, dari mana sampai mana, atau untuk waktu.
untuk tanggal, misalnya dari kapan sampai kapan, dari jam berapa sampai jam berapa, dari bulan apa sampai bulan apa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu pakai strip panjang, teman-teman. Atau dari hari apa sampai hari apa, pakai strip panjang ya, teman-teman ya, atau tanda baca pisah. Ini contohnya dari tahun 1910 sampai 1945. Atau di sini dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 April 1970. Dari Jakarta sampai dengan Bandung. Nah, ini yang sering salah teman-teman di surat undangan ya. Kalau undangan rapat, undangan pernikahan, di dalamnya kan biasanya suka ada waktu ya. Dari jam berapa sampai jam berapa itu biasanya pakai strip kecil, padahal harusnya strip panjang. Nah, itu yang sering kita salah ya. Selanjutnya adalah tanda baca hubung, teman-teman. Tanda baca hubung ini, kayak ini pasti teman-teman udah pada tahu ya, untuk kata ulang, misalnya sayur mayur, terus juga anak-anak, buku-buku, sama yang selanjutnya sih yang paling penting adalah untuk bagian-bagian tanggal hari ini. Misalnya, hari ini kan tanggal 16 bulan 2 tahun 2022. Maaf, tahun 2025. Bisa kalian tulis misalnya gini, 16 strip 02 strip 2025 gitu ya teman-teman ya. Terus untuk strip kecil atau tanda hubung ini bisa digunakan untuk non, setelah non, sebelumku, sebelummu, sama setelah teman-teman gitu. Jadi untuk non, ku, mu, ini tuh pakai strip kecil atau tanda hubung kalau ketemu kata yang awalnya itu pasti kapital. Entah itu ditulisnya di awal, di tengah, ataupun di akhir. Contohnya kata Bogor. Kata Bogor ini kan huruf awalnya B. Nah, si B-nya ini meskipun dia ditulisnya di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat, pasti selalu kapital dong teman-teman karena dia nama tempat. Makanya kalau kita nulis sebogor itu harus pakai strip kecil, teman-teman. Atau contoh lainnya misalnya KTP-ku. Nah, dari KTP ke ku-nya ini pakai strip kecil, teman-teman. Kenapa? Karena KTP ini K-nya selalu kapital ya, meskipun ditulis di awal, di tengah, ataupun di akhir, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Benar, benar. Oke, belum ada ya. Nah, kita stop share aja. Oh, ada yang nanya, contoh yang bukumu nggak ada tanda hubungnya, Kak. Nah, iya teman-teman, yang bukumu itu nggak ada tanda hubungnya atau strip kecilnya, karena teman-teman, buku B-nya itu kalau ditulis di tengah kalimat ataupun ditulis di akhir kalimat itu kecil, teman-teman, gitu. Jadi tadi kuncinya ya, non, ku, mu, sama se itu ditulis pakai huruf pakai tanda baca hubung ya atau strip kecil kalau ketemu kata yang huruf awalnya selalu kapital, teman-teman. Meskipun dia ditulisnya di tengah ataupun di akhir, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kak, ini PPT-nya nggak bisa di-download ya? Oh, tadi udah kakak kirim sih. Teman-teman ada yang bisa download nggak? Oh, nggak bisa. Coba kakak kirim ulang ya. Oh, dari Laila bisa. Bisa ya? Salam, Oh, salam. iya, Rut. Nah. Oh iya, boleh nanti dikirim lewat WA aja sama kakak ya, teman-teman ya, gitu. Nah, tadi ada yang masih nanya lagi, bukumu kenapa nggak pakai strip kecil? Jadi, karena buku nih. Buku itu kan, teman-teman, nah kita lihat dari huruf awalnya. Huruf awalnya itu B ya, teman-teman. Si B ini, kalau ditulisnya di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat, misalnya Kak Zahra membeli buku. Atau misalnya, dia sedang membeli buku yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia. Nah, itu B-nya kan kecil ya, teman-teman ya. Makanya nggak usah pakai
tanda hubung atau strip kecil. Jadi tanda hubung atau strip kecil ini dipakai kalau non, ku, mu, sama se-nya ini ketemu kata yang awalnya itu selalu kapital meskipun ditulis di tengah maupun di akhir ya. Kayak KTP dia selalu kapital teman-teman meskipun ditulisnya di tengah ataupun di akhir. Tuh teman-teman. Oke. Nah, oke, nah selanjutnya teman-teman tadi karena kita udah mempelajari tanda baca hubung dan tanda baca pisah, selanjutnya kita pelajarin juga materi dan soal tanda baca ya yang tadi ya. Hmm. Oh, ada yang nanya nih, kalau sejagat raya pakai nggak Kak? Jagat raya teman-teman. Jagat raya kan kalau ditulisnya di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat menurut teman-teman huruf awalnya kapital apa enggak? Teman-teman, jagat raya itu dia nama lain dari alam semesta. Nah, dia di bisa masuk ke dalam kategori tempat ya, teman-teman ya, alam semesta ya. Jadi, jagat raya ini kalau ditulis di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat itu awalnya kapital, tapi J-nya aja ya, teman-teman ya, yang kapital ya gitu. Makanya kalau dikasih se berarti dia pakai tanda hubung kecil ya, teman-teman ya. Gitu. Oke. Oke, karena belum ada yang mau nanya lagi, jadi kita lanjut ya. Nanti tanda baca hubung sama tanda baca pisah. Gimana teman-teman? Udah lebih paham belum nih mengenai perbedaan tanda baca hubung sama tanda baca pisah? Alhamdulillah udah lebih paham ya. Nah, sekarang kita lanjut aja teman-teman ya ke tanda petik. Tanda petik kan ada dua ya teman-teman ya. Ada tanda petiknya cuma satu, ada tanda baca petiknya itu ada. Oh, dari Pauzia kan maaf izin tanya cara membedakan kalimat baku. Itu sebenarnya beda materi ya Pauziah yaitu di materi kalimat. Eh, Sebenarnya nanti biasanya kita bahas di bab kalimat tapi nggak apa-apa nanti kalau masih ada waktunya kita bahas juga ya. Tapi sekarang kita mungkin fokus ke tanda baca dulu ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tanda baca petik petik satu ya teman-teman ya. Nah, ini intinya tanda baca petik satu ini dipakai untuk mengapit kata yang maknanya itu tidak sebenarnya atau kata konotatif, teman-teman. Misalnya contohnya bunga desa, bunga bank, terus juga apalagi teman-teman bunga desa, bunga bank, meja hijau ya bunga desa kan artinya orang yang paling cantik. Terus bunga bank artinya uang. Terus kambing hitam, betul. Kambing hitam tuh artinya orang yang jadi ini ya teman jadi sasaran gitu ya, yang difitnah gitu teman-teman. Nah itu pakai strip satu, pakai tanda petik satu. Misalnya gini, kakak minjem nama ya, misalnya Gabriela. Gabriela merupakan bintang kelas di SMA Negeri 2
Bogor. Nah, ini kebetulan kakak tinggal di Bogor ya. Bisa Gabriela merupakan bintang kelas di SMA Negeri 2 Bogor. Nah, bintang kelasnya itu pakai petik satu teman-teman ya, karena dia makna konotatif, makna yang bukan sebenarnya. Jadi Gabriela ini bukan bintang asli di langit, tapi dia itu orang yang paling pintar di kelas gitu ya, teman-teman. Iya, bisa kata yang dilebih-lebihkan, kayak metafora, iya betul. Karena konotatif ini disebutnya metafora juga ya, teman-teman ya. Dari Robi, iya, nanti dikirim kakak kirim ke kakak admin ya. Nanti kakak admin yang kirim ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya adalah tanda kutip dua. Hmm. Nah, tanda kutip dua ini, teman-teman, dipakai untuk penulisan judul, teman-teman. Jadi untuk judul karya, ada yang ditulis pakai tanda kutip dua, ada juga yang ditulisnya pakai huruf miring. Nah, coba kita beralih lagi ke PPT kakak tadi ya, karena di PPT kakak ini udah dirangkum. Nah, ini dia teman-teman. Jadi untuk judul suatu karya ada yang ditulis miring, sama ada yang pakai tanda petik ya, teman-teman ya. Petik dua. Nah, untuk karya yang lebih panjang atau untuk karya yang di dalamnya itu ada karya lagi untuk koleksi karya, itu judulnya ditulis pakai huruf miring. Sedangkan untuk karya yang lebih pendek, teman-teman, itu pakai tanda petik. Contohnya gini, teman-teman. Novel sama cerpen kan panjangan novel ya teman-teman isinya ya. Makanya judul novel itu pakai tanda petik dua. Maaf teman-teman, judul novel itu pakai huruf miring maksudnya. Kalau judul cerpen baru pakai tanda petik dua gitu. Ini udah ada judul-judul karya yang pakai huruf miring sama yang harus pakai tanda petik ya. Contohnya buku, buku ditulis huruf miring. Kalau judul bab itu pakai tanda petik gitu ya. Nanti kayak judul album lagu itu pakai huruf miring, sedangkan judul lagunya pakai tanda petik ya. Karena album lagu kan isinya lagunya tuh banyak. Kalau misalnya lagu itu kan cuma satu ya gitu teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita ke latihan soal ya. Latihan soal nomor satu, pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat. Nah, boleh teman-teman, karena bahasa Indonesia harus banyak banget latihan soal. Kalau menurut teman-teman nomor satu jawabannya apa nih? Teman-teman bisa chat ya di Zoom ya. Maka tanda baca yang benar.
Kamu jajal ya? dan Oh, gitu. Wah. Beda. Oh, bukan sadar. Aku takut itu huruf terus Ngapit dulu gue. Buku atau sudah kalangan lain belum diterbitkan. Contoh skripsi ini lagi. pembandingan dongeng Nusantara dengan masyarakat dan negara lain. Bro, bacanya di mute aja. Iya, jawabannya itu yang B ya, teman-teman ya. Betul ya, yang B. Baru nih. Semua peserta yang tidak membawa kartu peserta Balik. harus melaporkan diri kepada panitia, teman-teman. Gitu. Kita analisis kenapa jawabannya bukan yang... Oh iya, kakak mute dulu ya sebentar. Bacot. Oke. Coba dulu dia. Aku mau biar. Jadi kenapa jawabannya enggak yang A? Karena di antara subjek sama predikat jangan pakai tanda baca koma ya, teman-teman. Ini jadi salah. Terus yang C juga salah. F. Ratulangi tinggal di Jalan Mawar. Oke. Untuk yang C, ini sebenarnya tanda bacanya juga betul, cuman sebenarnya dia yang salah itu ejaannya ya teman-teman ya. Yang D, ia harus pulang sekarang karena sakit, ini salah. Sebelum karena nggak boleh pakai koma ya. Terus yang E, sahabat saya Amin tinggal di Manokwari. Nah ini di antara sebelum Amin sama sesudah Amin harusnya pakai tanda koma karena dia keterangan tambahan ya, gitu teman-teman. Nah coba kita analisis lagi nih, yang B sama yang C ya. Teman-teman mohon maaf ini ada anulir ya. Yang nomor 1 itu jawabannya adalah yang C ya. Karena sebenarnya teman-teman sebelum predikat itu kan ini kan harus melaporkan diri itu kan predikat ya. Sebelum predikat itu nggak boleh pakai koma sebenarnya sebelumnya teman-teman ya. Jadi langsung aja semua peserta yang tidak membawa kartu peserta harus melaporkan diri kepada panitia gitu. Jadi jawabannya C ya. Oke, terus yang C juga ini setelah F pakai tanda titik karena dia kan namanya di ini ya, teman-teman ya, namanya disingkat. Terus ini setelah jalan pakai koma, setelah nama daerah pakai koma ya. Ini tuh yang salah sebenarnya ejaannya sih, teman-teman. Antara di ya, di antara Jawa sama Tengah tuh harusnya pakai spasi ya, gitu. Terus sekarang kita lanjut nomor 2 ya. Kesalahan penulisan huruf besar terdapat dalam kalimat. Nah, kalau yang nomor 1 kita tetap pilihnya jawabannya C, nggak apa-apa, walaupun dia harusnya pakai spasi, karena kan dari soalnya yang ditanyakan tuh tanda baca, bukan ejaannya, bukan spasinya gitu ya. Jadi yang nomor 1, yang C ya jawabannya ya, meskipun Jawa Tengahnya nggak pakai spasi, tapi nggak apa-apa, karena kita lihat dari kata-kata di soal. Yang nomor 2, kesalahan penulisan huruf besar terdapat dalam kalimat apa? Teman-teman boleh langsung dijawab. Jawabannya adalah yang A, betul teman-teman. Ya, yang B kurang tepat, yang C kurang tepat, yang D kurang tepat, yang E juga teman-teman ini betul ya, huruf kapitalnya ya, gitu. Nah, teman-teman, untuk yang A, kenapa salah? Karena pisang Ambon ini ditulisnya pakai huruf kecil. Jadi ini adalah namanya penulisan nama geografi, teman-teman. Jadi untuk pisang, ya,
Ambonnya ini bukan menunjukkan tempat, tapi menunjukkan nama aja, nama jenisnya gitu. Kayak contoh, kayak misalnya pisang itu jenisnya kan ada banyak ya, ada pisang raja, pisang Ambon, pisang apa lagi teman-teman? Pisang oli ya. Nah, itu tuh bukan menunjukkan tempat teman-teman, tapi menunjukkan jenisnya aja. Contoh lainnya misalnya kayak petai Cina. Nah, itu Cinanya itu bukan berarti petainya berasal dari Cina atau tempat belinya di Cina ataupun tempat menanamnya di Cina. Nah, karena tempatnya ini Ambon, Cinanya ini bukan menunjukkan asal atau cara menanamnya di situ, jadi cukup pakai huruf kecil aja. Jadi Ambonnya pakai huruf kecil ya, teman-teman ya. Sekarang teman-teman kita lanjut ke nomor 3, penulisan kata serapan yang betul terdapat pada kalimat. Teman-teman, kata serapan itu jadi kata-kata dalam bahasa Indonesia yang diambil dari istilah asing ya, teman-teman ya. Lalu disesuaikan atau diubah gitu, teman-teman. Misalnya contohnya eh, kata kurban, teman-teman. Kurban itu sebenarnya nggak asli dari bahasa Indonesia. Dia dari bahasa Arab. Dari bahasa Arabnya itu pakai ki, teman-teman. Kurban. Nah, tapi pas dimasukin ke dalam bahasa Indonesia, ki-nya diubah jadi kak gitu. Jadi nggak semua kata-kata dalam bahasa Indonesia itu asli dari bahasa Indonesia, tapi banyak juga dari istilah asing dan lalu disesuaikan, teman-teman ya, ke dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, coba sekarang nomor 3, boleh teman-teman jawab kira-kira menurut teman-teman jawabannya mana nih? Kata serapan yang udah baku gitu ya, yang udah betul ya. Yang D sama yang E ketutupan, mohon maaf teman-teman. Nggak bisa. Nah, jawabannya teman-teman nomor 3 ya. 3 adalah yang D, yang sistematis. Ya, teman-teman yang sistematis itu betul ya. Dia tuh berasal dari bahasa Inggris yang SYSTEM ya, sistemnya ini berasal dari bahasa Inggris. Oke. Nah, terus dimasukin ke dalam bahasa Indonesia jadi sistem SISTEM ya, teman-teman ya. Jadi kalau pakai matis, jadi sistematis gitu ya. Nah, kalau yang A itu salah, teman-teman. Yang A itu yang bakunya adalah objektivitas. Ya, pakai J ya. Terus kalau yang B itu salah, harusnya konkret. Terus yang C itu salah, harusnya diagnosis ya. Terus yang E salah, harusnya efektivitasnya pakai V. Oke, gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain?
Oke, belum ada ya. Nah, teman-teman, untuk hari ini ya, eh, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman dari materi atau soal yang udah kita bahas tadi? Yang benar nasi Padang atau nasi Padang, Kak? N-nya kapital, P-nya kapital ya, teman-teman ya, untuk nasi Padang ya. Karena Padangnya itu benar-benar menunjukkan tempat asalnya, teman-teman, gitu. Apotek sama apotik yang baku apotek, teman-teman, gitu. Oh, ada yang nggak paham ya untuk ini maaf ya yang nyoret-nyoret. Tolong dihentikan dulu ya. Ini kakak tadi nggak lihat yang nyoret-nyoret siapa. Oke, tadi ada yang bingung kata serapan. Jadi teman-teman, jadi gini, kata-kata dalam bahasa Indonesia itu banyak yang diambil dari kata-kata bahasa asing, dari bahasa Inggris sama bahasa Arab kebanyakan. Nah, terus kan dimasukin ke dalam bahasa Indonesia. Pas dimasukin ke dalam bahasa Indonesia, hurufnya ada yang diubah. Contohnya kayak kurban dari bahasa Arab pakai ki. Nah, dimasukin ke dalam kamus kita, kamus bahasa Indonesia, ki-nya diubah jadi kak, teman-teman. Gitu. Nah, terus teman-teman, untuk yang nomor 3 ini, kita berarti sebenarnya tipsnya cukup mencari ya kata yang baku, teman-teman. Gitu. Nah, yang bakunya itu adalah yang D sistematis. Kalau yang A itu salah karena yang bakunya objektivitas pakai V. Terus yang B yang betulnya adalah pakai K ya, teman-teman, yang nggak pakai G ya. Jadi konkret ya. Terus yang C yang bakunya itu diagnosis, yang E juga yang bakunya efektivitas pakai V gitu, teman-teman. Oke, iya Riko sama-sama. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman nomor 4. Boleh teman-teman jawab dulu ya. Kira-kira jawabannya mana? Iya, itu yang coret-coret siapa? Saya di kakak nggak kelihatan tuh yang coret-coret siapa. Oh, yang namanya iPhone. Yang namanya iPhone, mohon maaf, minta tolong ya. Jangan dicoret-coret lagi ya. Nanti ketutupan soalnya soal-soalnya. Buset, capek. Saya perhatian. Oh, banyak yang jawabnya A ya, teman-teman nomor 4 ya. Hmm, Baik, dasar orangnya. kurang tepat, teman-teman. Nomor 4 jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Gitu. Karena di sini ada kata kecuali, teman-teman. Jadi untuk huruf miring atau garis bawah itu dipakai bisa buat nama orang atau nama instansi atau nama lembaga, tapi di sini sebenarnya ada lanjutannya, teman-teman, dalam bahasa asing.
Oh, mohon maaf sebelumnya teman-teman, ini tadi Kakak salah lihat ini ya, salah lihat pilihan jawaban ya. Betul teman-teman, jawabannya yang A ya, karena di sini dia nggak dianulir ya, PG-nya ya, Wah, gitu. Karena kalau tadinya ditambahin dalam bahasa asing, nah itu betul teman-teman ditulis miring ya, tapi di sini nggak ada ya, nggak ada tulisan dalam bahasa asing ya, jadi jawabannya betul yang A, karena kalau untuk nama orang, nama instansi nggak perlu pakai huruf miring. Kalau yang B betul teman-teman, huruf miring bisa dipakai buat kata-kata yang ditegaskan gitu. eh Biar fokusnya ke kata tersebut. Yang C juga teman-teman ya dipakai untuk ungkapan asing, untuk misalnya kata-kata dari bahasa Inggris, Ape. bahasa Arab. Yang D juga betul ya teman-teman ya. Yang E juga betul. Nah, sekarang kita lanjut nomor 5. Boleh nih menurut teman-teman nomor 5 jawabannya yang mana? Tahu tuh ganggu aja. Ganggu hostnya aja. Oke, udah banyak yang jawab ya. Udah banyak yang jawab jawabannya A. Betul teman-teman, akomodasi ya. Yang betul jawabannya ya. Karena yang B harusnya mendeskripsikan ya, mendeskripsikan. Terus yang C harusnya nggak pakai H ya. Yang D harusnya hidrolistik. Terus yang E teman-teman mungkin ini kata-katanya jarang kalian dengar ya. Kondit ya teman-teman ya. Nah, kondit ini harusnya penulisannya adalah konduite teman-teman. Gitu. Jadi eh ya ini bisa dihafalkan aja ya teman-teman ya. Iya, akomodasi itu sebenarnya beda-beda di beberapa bidang ya. Tapi secara umum akomodasi itu dia kayak transportnya bagaimana, penyalurannya seperti apa gitu ya. Sekarang kita lanjut nomor 6 nih. Nomor 6 menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? Enam jawabannya yang C betul ya teman-teman ya. Karena kalau tunawisma harus digabung penulisannya, terus kata antar juga harus digabung. Jadi teman-teman rumusnya dalam bahasa Indonesia, kata antar, ketemu kata apapun penulisannya harus digabung ya teman-teman ya. Antar, ketemu kata apapun harus digabung. Terus yang C, catur warga harusnya dipisah, ekstrakurikuler harusnya dipisah teman-teman. Nah, mungkin kakak stop share lagi di sini. Kakak ada materi kata-kata apa aja sih yang harus digabung kalau ketemu kata yang lain. Nah, ini teman-teman
Di PPT Kakak ini ada beberapa kata yang harus digabung kalau ketemu kata apapun. Contohnya ada aero, antar, anti, bio, dwi, ekstra, infra, kontra, multi, non, pasca, pra, pro, purna, semi, sub, tri, sama ultra. Nah, ini harus dihafalkan ya, teman-teman ya. Oke. Oke, nah teman-teman, eee, mungkin tadi materi kita untuk hari ini dan soal-soal latihan juga yang udah kita kerjakan, insya Allah nanti, lanjutan soal latihannya dan juga untuk materi barunya kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Makasih banyak ya, teman-teman ya, dan diharapkan untuk pertemuan selanjutnya kalau bisa jangan ada yang coret-coret ya teman-teman ya gitu, atau, teman-teman juga untuk semuanya nanti kalau udah masuk Zoom di-mute semua ya biar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Makasih banyak ya teman-teman ya. Ya, Kak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Semoga semuanya sehat-sehat ya Makasih, teman-teman. Kak. Iya, makasih banyak Makasih, juga. Mohon maaf Kak. kalau ada Terima yang kasih, kurang-kurang Kak. gitu ya teman-teman ya. Iya, makasih Oke, banyak semuanya. next time. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam teman-teman. Sehat-sehat ya, Kak. Iya, makasih banyak ya, amin. Kamu juga sama teman-teman yang lain Makasih, semoga Kak. sehat-sehat semuanya, Makasih banyak. amin. Bon, Iya, ilmunya sama-sama. bermanfaat. Makasih banyak, Kak, atas ilmunya. Iya, Semoga bermanfaat banget. amin. Makasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak, Kak Iya, Azhar. iya, sama-sama. Makasih kembali teman-teman udah Assalamualaikum. hadir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kak. Izin keluar. Iya, silakan teman-teman. Permisi, Kak. Izin keluar ya, Kak. Thank Iya, you, Kak. Thank you. Assalamualaikum, iya, Kak sama-sama. Azhar. Teman-teman, Izin semoga sehat keluar. selalu ya semuanya ya. Ya, makasih Kak ya. Saya Iya, izin keluar sama-sama dulu Kak teman-teman. ya. Iya, boleh banget teman-teman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Azhar, aku mau izin keluar. Oh iya, Assalamualaikum. silakan teman-teman, silakan keluar ya. Selamat istirahat teman-teman. Semangat terus, semoga teman-teman dimudahkan ya. Amin, Kak Azhar. Iya, Makasih, Kak. Assalamualaikum. iya, waalaikumsalam. Semangat ya semuanya ya, semoga teman-teman dimudahkan ya. Amin. Berapa? 3.000 berapa? Ya, Kak. Amin. Iya, semangat teman-teman. Oke, teman-teman semuanya makasih banget. Kakak izin buat live ya, teman-teman ya. Oke, mungkin kita end meeting aja kali ya, teman-teman ya. Oke, kasihan juga. Takutnya di sini teman-teman ada yang lagi kemana gitu. Nanti kasihan takut kuotanya habis. Semoga sehat selalu semuanya. Makasih banyak. Jangan lupa nanti pertemuan selanjutnya ikut lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.